Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farur Rozi. Saya dari D3 Akuntansi angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas tentang jasa yang diberikan akuntan publik, mencakup jasa asuransi dan non asuransi. Nah, jadi gini, akuntan publik itu profesi yang gak cuma kayak ngurusin angka-angka doang. Nah, tapi mereka juga punya peran penting di dunia bisnis. Keuangan dan pajak, intinya mereka tuh kayak temen curhat. Nah, perusahaan kayak teman curhatnya perusahaan. Nah, tapi di bidang keuangan, nah, teman curhatnya itu kayak teman curhatnya perusahaan di bidang keuangan. Nah, jasa yang mereka tawarin ada dua kategori. Yang pertama ada jasa asuransi dan jasa non asuransi. Nah, kedua jenis jasa ini punya tujuan yang berbeda-beda, tapi intinya semua dibuat kayak untuk membantu perusahaan atau individu lebih rapi, profesional, dan sesuai aturan. Nah, pertama itu apa sih namanya? Saya akan membahas tentang jasa asuransi dulu. Nah, jasa asuransi atau assurance service intinya tuh kayak ini tuh kayak jasa yang intinya ngasih ngasih apa sih namanya? Kepastian atau keyakinan atau meyakinkan ke pihak-pihak tertentu. Nah, kayak investor, kreditur, atau pemerintah bahwa laporan keuangan atau informasi lainnya itu udah benar, jujur, dan sesuai aturan. Jadi akuntan publik bertindak kayak apa sih namanya itu, polisinya keuangan yang ngecek apakah datanya udah oke. Nah, di sini ada kayak contohnya. Pertama tuh ada audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan itu kayak jasa paling terkenal dari akuntan publik. Mereka bakal ngecek laporan keuangan perusahaan dari ujung ke ujung. Mereka memastikan laporan itu sesuai standar akuntansi atau SAK, kayak PSAK di Indonesia. Dan gak ada yang memanipulasi data. Hasil audit ini penting banget, apalagi buat perusahaan yang udah misalkan udah gede atau yang mau pinjem uang ke bank. Kalau hasil auditnya oke, biasanya perusahaan bakal lebih gampang dipercaya. Nah, yang kedua itu review laporan keuangan. Nah, kalau audit itu kayak pemeriksaan mendalam. Terus kita kayak mereview, lebih ke cek cek permukaan. Akuntan publik bakal nge-review laporan keuangan dan kasih rekomendasi, tapi nggak sedalam audit. Nah, ini biasanya buat perusahaan yang butuh validasi, tapi nggak perlu diaudit secara penuh. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan khusus. Misalnya perusahaan mau IPO, masuk kayak masuk bursa saham atau butuh pinjaman gede. Nah, akuntan publik bisa membantu mengecek dokumen atau data yang bakal dilaporin ke pihak luar. Tujuannya biar nggak ada masalah pas di dokumen itu dicek oleh pihak lain. Lalu ada yang ke terakhir itu ada pemeriksaan informasi non 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 keuangan. Nah, kadang yang diperiksa bukan cuma laporan keuangan, tapi juga informasi lain yang relevan, kayak laporan keberlanjutan atau sustainability report atau data operasional. Singkatnya, jasa asuransi ini bikin laporan keuangan atau informasi lain lebih kredibel, bikin pihak-pihak yang berkepentingan
misalkan kayak investor atau regulator itu menjadi lebih yakin. Lalu yang kedua itu ada namanya jasa non assurance atau non assurance service. Nah, kalau jasa non assurance fokusnya lebih ke bantu perusahaan atau individu buat apa namanya ngejalanin operasional mereka dengan lebih efektif dan efisien. Nah, akuntan publik di sini lebih kayak bener kayak konsultan. Ya ngasih solusi daripada sekedar ngecek data. Nah, contohnya misalkan yang pertama itu ada jasa konsultasi manajemen. Nah, di sini akuntan publik bakal membantu perusahaan cari strategi terbaik buat ngejalanin bisnis. Misalnya perusahaan A lagi seret cash flow. Mereka bisa bantu kasih saran gimana cara ngatur pemasukan dan pengeluaran biar tetap stabil atau sehat. Nah, atau misalnya perusahaan B mau ekspansi bisnis. Nah, mereka bisa membantu hitung resikonya dan ngasih saran gimana caranya supaya nggak rugi. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Nah, kadang ada perusahaan apalagi kayak UKM yang nggak punya tenaga ahli buat nyusun laporan keuangan. Nah, akuntan publik bisa bantu bikin laporan keuangan yang sesuai standar, tapi harus yang digaris bawahi. Kalau akuntan publik yang nyusun laporan nggak boleh diaudit sama orang yang sama. Ini dimaksudkan agar nggak ada konflik kepentingan. Lalu yang ketiga, jasa perpajakan. Dunia pajak itu kalau bisa saya ini itu ruwet. Ya emang ruwet. Banyak aturan yang sering berubah. Akuntan publik bisa akuntan publik ini bisa ngebantu ngurus laporan pajak. Ngasih saran biar pajak nggak kebanyakan sampai jadi perwakilan. Kalau ada masalah pajak kayak sengketa atau pemeriksaan. Nah, yang keempat itu ada pelatihan dan pendidikan. Nah, pelatihan dan pendidikan. Akuntan publik juga suka diminta perusahaan buat ngasih pelatihan ke karyawan. Misalnya, pelatihan tentang standar akuntansi terbaru atau cara bikin laporan keuangan yang benar. Lalu ada lagi contoh jasa keuangan lainnya. Nah, selain itu mereka juga bisa bantu hal lain kayak due diligence atau pengecekan sebelum beli perusahaan. Nah, terus restrukturisasi ya. Restrukturisasi atau valuasi aset. Nah, di sini yang bisa saya simpulkan, kalau jasa asuransi itu tugasnya ngecek dan ngasih kepastian aja. Jasa non asuransi, kalau misalkan jasa non asuransi, dia tuh lebih banyak partner strategis yang bantu ngasih solusi buat bisnis perusahaan. Dua-duanya tuh menurut saya sama-sama penting, tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau misalkan kalian pengen bisnis lebih lancar, lebih teratur dan bebas masalah hukum, punya angkutan publik itu ibarat investasi yang nggak bakal rugi. Akuntan publik tuh kayak kayak dokternya gitu yang bisa nyembuhin untuk bisnis perusahaan. Kalau bisnis sakit, mereka bisa ngasih obatnya. Kalau sehat, mereka bisa bantu ngejaga nih biar tetap fit, tetap stabil gitu. Jadi nggak usah ragu buat manggil akuntan publik kalau butuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.